naik kapal ke tengah laut, sampai di tengah kapalnya pecah. Adik-adik yang tidak ribut kelak dapat hadiah. Siapa yang ngasih? Pak Etra. Ustaz ada apa-apa soalnya? Ya, jangan minta sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam nabrak udang. Yang barusan jawab salam, Ustaz doakan lunas utang. Banyak yang berwajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, yang sama-sama dihormati pengurus masjid DKM dan unsur syara, Bapak Imam, Khatib, Bilal Gorim, Masjid Al-Ikhlas, semuanya kita muliakan. Para tokoh yang berhadir tak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta jemaah sekalian, Ibu dan Bapak, yuk sekalian dengan adik-adik, anak-anak sekalian, insya Allah kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak dan Ibu, kita awali setiap aktivitas kebaikan dengan memuji Allah, minimal dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Agar mudah bersyukur, kata Nabi, sering-sering lihat ke bawah. Agar mudah bersyukur, sering-sering lihat ke bawah. Susah kita, banyak yang lebih susah. Banyak kredit kita, lebih banyak yang besar utangnya dari kita. Ibu cuma Tupperware 200.000, sebelah 3 miliar utangnya. Maka dengan begitu timbul kesyukuran. Tapi kalau sibuk lah nengok ke pucuk, tidak akan timbul kesyukuran. Lagi gaji 5 juta, sibuk bertanya, gaji tetanggu. Lagi kamu berapa gajimu? 10 juta. Hai, dapat 5 juta cuma kecil ternyata. Ya, yang 10 juta bertanya dengan depan rumah. Lagi kau cuma dong 1 juta. Aku 10. Aku sudah sehari. Sehari 1 juta. Sebulan 30. Yo. Kecil gaji lagi aku 10 juta dah. Kalau sibuk banding-bandingkan Bapak dan Ibu, takkan timbul kesyukuran. Karena di atas langit tetap akan ada langit. Ya, mobil lah banyak, rumah lah megah, punya villa, tapi kalau suruh nengok pucuk, tetap akan merasa kurang dan kurang. Ya, maka kata Nabi, orang kaya itu bukan banyak harta, orang kaya itu di sini, kata Nabi. Apa itu? Penuh kesyukuran. Tapi kata Allah dalam Quran, "Qulillah ma tashkurun." Sedikit nian manusia itu baca bersyukur. Ya. Bukti paling mudah Ibu Bapak, banyak kawan itu main ke rumah dan dibuatkan kopi, godok-godok, goreng pisang habis, bawa hilang, kopi diminum, balik ya terima kasih, langsung cowek kawan. Sedikit kata Allah baca bersyukur. Semoga kita termasuk yang sedikit itu.
yang senantiasa mengucapkan dengan lidah kita tahmid alhamdulillah. Selawat dan salam Bapak dan Ibu hadirin sekalian kita sampaikan kepada manusia agung Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang hari ini Bapak dan Ibu kita peringati satu bagian dari perjalanan kehidupan beliau, apa itu Isra wal Mi'raj. Kenapa Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah? Pasti ada alasannya. Bapak dan Ibu, tahun coba saya tanya dulu, anak yang soleh, siapa yang tahu tanggal berapa peristiwa Isra dan Mi'raj? Jom. Ayo, sampai tahu. Tanggal berapa? Tahun? Masya Allah. Layak dapat. Anak ketua DKM ternyata. Pantaslah soleh. Siapa nama kamu? Akbar. Amirul Akbar. Nanti hadiahnya minta sama aku. Yuk, sepeda baru jadilah. Peristiwa Isra Mi'raj tepat sekali Akbar. Memang secara khusus tidak ada yang tahu sebenarnya. Sejarah tak mencatat secara khusus. Tapi jumhur ulama mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, sekitar umur Nabi 50 tahun. Kenapa Rasul dipanggil ke langit ke Sidratul Muntaha? Tahun berangkatnya Nabi Isra wal Mi'raj Bapak disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena Rasulullah berada pada kesedihan puncak dalam hidupnya. Yang pertama, Rasul ditinggal wafat wanita yang teramat dicintainya. Siapa nama istri Nabi? Khadijah binti Khalid, seorang bangsawan kaya raya di kota Mekah. Ya, Khadijah itu bukan sekedar kaya itu, tapi kaya raya. Dalam sirah disebutkan tanah Khadijah itu di kota Mekah, ya, 2/3 tanah Mekah itu milik Khadijah segala. Kira-kira kalau kota Bengkulu dari Betungan sampai Sawah Lebar tanah dia segala. Kalau di kampung dia buat perumahan meter, ada proper gitu nih. Bayangkan begitu. Wah, dia Khadijah ini. Ya, tapi Rasul mencintai Khadijah bukan karena kayanya, bukan karena kecantikannya, tapi akhlaknya luar biasa dan bagaimana Khadijah mensupport dakwah Nabi. Tahun itu Khadijah meninggal dunia. Rasul sedih, teramat sedih. Belum hilang sedih ditinggal wafat sang istri berkelan 2-3 bulan. Paman Nabi, siapa namanya? Siapa? Abu Thalib. Ya, paman Nabi Abu Thalib pun meninggal dunia. Kenapa Nabi sedih betul? Pamannya meninggal, Ibu. Abu Thalib itu secara nasab dia paman Nabi, secara nasab. Tapi secara fungsi Abu Thalib itu bapaknya Nabi, yang besarkan Nabi, yang ngasih makan Nabi, yang menikahkan Nabi, yang ngajak Nabi dagang, yang ngasih perlindungan, ngasih tempat tinggal. Abu Thalib itu orangnya, bukan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah kandung Nabi Abdullah. Tapi bukan tempat Abdullah Nabi berlindung, Nabi dikasih nafkah, bukan. Karena Abdullah ayah kandung Nabi meninggal, Nabi belum lahir. Maka secara fungsi Abu Thalib itu ayahnya Nabi. Maka Nabi manggil Abu Thalib itu abi, ayah. Ya,
ketika sang istri meninggal, sedih luar biasa. Abu Thalib, ayah yang dicintai, paman pun meninggal dunia. Bertumpuk sedih Nabi. Sedih yang ketiga bapak, istri meninggal, paman meninggal. Sedih yang ketiga, kafir Quraisy Mekah tambah berani mengintimidasi Nabi. Dulu mereka tak berani ninju Nabi, kata kawannya, nak kau, aku nak ninju Muhammad. Dia kira Tuhan gitu. Kecek kawannya, gue tahu diri. Ngaku rumah kau tuh masih numpang di tanah bininya. Aku belum pernah mukul Nabi yuk. Tidak berani mereka mukul Nabi. Mereka berjasa kepada Khadijah. Lain kesempatan, ada yang mau mengintimidasi Nabi. Kata kawannya, jangan. Ngaku tengok pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang kaya, tapi Abu Thalib itu pemuka di Quraisy. Ibarat Pak, wakil ketua DPRD. Siapa ketua DPRD? Abu Jahal. Nah itu ketua dewan. Ya. Abu Thalib itu dia punya kuasa di Mekah. Dipandang dia. Ya, pejabat di kota Mekah. Kau jangan macam-macam dengan Muhammad. Ya, memang berbeda yang agama begitu. Tapi pamannya itu orang penting. Ya, maka mereka tak berani jor-joran mengganggu Nabi. Tapi tahun itu ketika sang istri wafat, sang paman wafat, apa kata Abu Jahal? Apalagi pencitraan. Maka mulailah bapak dan ibu kafir Quraisy mulai berani menyakiti fisik Nabi. Teman-teman, Nabi lagi sholat dekat Ka'bah, lagi sholat. Ketika Nabi sujud, datanglah kawan-kawan Abu Jahal, tolong. Apa isinya? Tai onta panas. Bukan yang lakrin di hari, bukan. Yang baru keluar dari perut unta. Dibawa tai unta itu disiramkan kepada Nabi. Nabi lagi sholat, disiramkan tai unta. Nabi pulang, Nabi tidak nangis. Fatimah yang nangis, anak beliau. Ayah, engkau adalah utusan Allah. Tak pantas kau dibuat begini. Anaknya yang nangis. Nabi sabar. Nabi tak punya kuasa di kota Mekah. Fisik mulai disakiti. Ketika semakin menjadi-jadi intimidasi itu, ya Nabi mulai takut. Maksudnya Nabi berinisiatif. Cak aman di kota Mekah. Para sahabat, ya, aku akan hijrah dulu dari kota Mekah. Cak-caknya mereka semakin jadi-jadi mengganggu aku. Sebagian mau membunuh aku harus pindah dari kota Mekah. Ya, akhirnya Nabi mengambil ide, aku akan pindah kata Nabi. Sebelum itu bukan ke Madinah, sebelum ke Madinah, ya, aku akan hijrah kata Nabi kemana? Ke Taif. Ada satu kota kecil, kota Taif. Kenapa Nabi milih kota Taif sebagai tempat untuk penyelamatan dirinya ketika Mekah tidak aman? Karena kota Taif itu kota yang dikenal warganya baik-baik, sopan-sopan. Maka pikir Nabi, ketika aku ke Taif, semoga diterima di Taif dan aku akan bangun Islam dari kota Taif. Akhirnya Nabi berangkat diam-diam menuju kota Taif, ya, dengan beberapa orang sahabat. Tadi bapak dan ibu belum sampai masuk kota Taif, belum sampai, baru perbatasan, ya. Nabi bukan disambut. Kalau Ustaz datang isi ceramah kan disambut, ya, pakai rebana. Nabi bukan disambut, tapi disambit, Pak. Ya, dikerahkan anak-anak kota Taif. Nah, adik-adik itu benar. Usia-usia SD disuruh maju ke depan di perbatasan kota. Apa kata orang tuanya? Sebentar lagi ada lanang macam ini ciri-cirinya. Kalau dia datang lempar pakai batu, jangan suruh masuk. Ternyata cerita Nabi nak pindah ke Taif itu ketahuan sama kafir Quraisy. Maka mereka nyampaikan ke penduduk Taif. Penduduk Taif, bentar lagi ada namanya Muhammad nak pindah ke kota kaum. Dia itu penyihir. Hati-hati dengan Muhammad. Kalau dia sampai masuk ke kotamu, dirubahnya agama nenek moyangmu, sesat kalian semua. Jadi
diprovokasi Pak. Ya. Itu ciri-ciri orang itu. Pakai ciri-ciri Pak, karena WA belum ada zaman itu. Belum baca, send gambar belum baca. Ya. Belum ada, jadi yang mana orang yang cuma ciri-cirinya baik. Ketika Nabi Muhammad akan datang, kata mereka, itu cari Muhammad tuh. Yuk. Anak-anak lempar Bapak itu. Maka mereka, kenapa anak-anak yang maju? Bukan bapak-bapaknya yang melempar. Sebagai bentuk penghinaan kepada Nabi. Kata orang Doif, untuk melawan penyihir ini tidak usah kami bapak, cukup anak-anak kami, lawan anak-anak kami. Bentuk penghinaan kepada Nabi. Maka Nabi dilempar beramai-ramai. Diceritakan bapak dan syuruh, ya Nabi berdarah-darah, Nabi berdarah-darah. Jadi Pak, Nabi tidak kebal Pak. Kalau ada orang sekarang ngomong kebal, ini ilmu dari Nabi, lagi jumsahnya orang itu. Nabi dilempar batu berdarah, apalagi dilempar samurai tembus. Tapi ada lagi dibuka baju kebal. Dari Nabi ini tidak hitam, prek. Jangan lupa dari Nabi. Ya, Nabi dilempar batu berdarah-darah keningnya. Ya, berdarah kakinya. Sempoyongan Pak, dalam sejarah dikatakan Nabi itu terhuyung-huyung, tidak baca tegak, saking sakitnya menahan lemparan batu. Ya, dan ini pelajaran Bapak Ibu. Ternyata dakwah itu tidak mulus seperti yang kita bayangkan. Nabi itu kurang dekat apa kepada Allah? Habibullah, sekali minta Allah kabulkan. Tapi Nabi dilempar sampai berdarah-darah. Ya, seakan-akan Allah mengingatkan kita, para ustaz, kiai, semua kita muslimin yang punya kewajiban berdakwah, dakwah ini tidak mudah kata Allah. Kalau Nabi saja dilempar, begitupun kalian akan menemui kesyukuran. Ya, ada rintangan, hambatan, ancaman, gangguan. Ya, ini pelajarannya. Maka ketika Nabi Bapak berdarah-darah, Nabi lari Pak. Ibu, Nabi lari dikejar sama batu, lemparan anak-anak Taif. Nabi lari sembunyi Nabi. Sembunyi di pohon kurma, sembunyi di kebun kurma milik Yahudi. Ketika Nabi ketakutan sembunyi, dikejar-kejar, ketakutan Nabi sembunyi dia. Tiba-tiba muncul malaikat Jibal, malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Rasulullah, aku tak tahan melihatmu di belakang seperti ini. Ya Rasulullah, kau cukup katakan saja gunung mana yang ingin kau timpakan ke Taif, melumatkan kota Taif sekarang juga. Tawaran malaikat. Malaikat itu sekali mengepakkan sayap, ketumbuk bumi. Kuatnya malaikat. Dapat tawaran. Untung yang diangkat Nabi Muhammad SAW, bukan sayap. Coba kalau sayap berdarah-darah ke malaikat. Yang mana? Gunung yang tak lempar. Jangan semua malaikat gunung Bungku, gunung Semeru, gunung Bromo, hancurkan yang. Untung bukan saya Pak. Ya, lagi berdarah, sakit di hati, sedih belum hilang, fisik disakiti, nak pindah diusir, nak masuk, nak boleh masuk. Datang tawaran. Ya, cocoknya sebenarnya. Ya, pelampiasan. Tapi waktu berdarah ditawari, gunung mana ya Rasulullah, tinggal kau tunjuk, akan kujatuhkan ke kota Taif, melumatkan, kumatikan seluruh penduduk Taif. Nabi jelek waktu ini. Di balik darahnya Nabi jelek. Jangan mereka. Apa kata Nabi? Mereka tidak jahat. Mereka cuma diprovokasi. Mereka cuma tidak tahu. Allah. Inilah akhlaknya Rasulullah. Ya, luar biasa juga pemaaf. Ya. Lalu Nabi tidak jadi masuk kota Taif. Tidak jadi pindah ke Taif, balik lagi ke Mekah ceritanya. Sampai di Mekah, Rasul langsung ke Masjidil Haram sholat di sini. Malamnya Jibril datang untuk menggembirakan Nabi. Nabi kondisi paling sedih dalam hidupnya. Istri meninggal, paman meninggal,
di kota disakiti, tidak pindah, tidak boleh masuk. Ya, parahnya ini Pak, sedih luar biasa. Ya, bayangkanlah Bapak, ini meninggal, Gaya meninggal, dari tempat kerja ke PHK, dari perumahan komplek diusir, nggak pindah tempat lain tidak boleh masuk, sedih luar biasa. Maka malaikat Jibril datang menjumpai Nabi malam itu, ya, menyampaikan bahwa Allah mengundangnya langsung ke Sidratul Muntaha. Waktu itu Jibril alaihissalam bawa kendaraan. Apa teman-teman nama kendaraan Isra Mi'raj? Buraq. Ya, apa arti buraq? Ada yang tahu? Yang putri, mana teman-teman putri? Apa arti buraq? Petir, ya, tahu petir? Elemen boboi, petir, tahu? Itu, ya. Kata Nabi, aku lihat yang kendaraan Niko Jibril itu bercahaya. Dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Cuman segitu info yang Nabi sampaikan. Tidak disebutkan bentuknya. Tapi umat zaman kini, muslim zaman kini menggambar buraq. Tak boleh. Buraq tak boleh digambar. Dia makhluk gaib, tak boleh digambar, tak boleh melukis, tak boleh masuk TV. Tapi banyak muslim zaman kini, Ustaz, buraq itu Ustaz, bentuknya badan kuda, palanya tino, rambut panjang. Itu kan antum. Badan kuda, pala tino. Ya, ada lagi sebelahnya bukan kaca itu, begitu. Buraq itu Ustaz, badannya kuda, bersayap, tanduknya sebuah. Itu film kartun Walt Disney. Ya, Nabi tak sebutkan bentuknya. Ya, itulah kendaraan Nabi untuk berangkat Isra wal Mi'raj. Kata Nabi, satu langkah buraq itu sejauh mata memandang. Batas mana perewan itulah langkahnya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Jibril, Mikail kalau tidak salah. Ya, tidak ada Jibril yang menemani. Berangkat Nabi untuk Isra wal Mi'raj. Ibu, Isra wal Mi'raj itu dua kegiatan dan dua kata yang berbeda makna. Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di kota apa? Masjidil Haram di kota Mekah. Masjidil Aqsa di kota apa? Kota mana? Hah? Madinah. Masjidil Aqsa di Bengkulu atau di mana? Palestina. Jadi ibu bapak, yang disebut Isra itu dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra. Baru Mi'raj. Mi'raj itu dari bumi ke langit. Pertanyaannya, kenapa Allah harus Isra dulu baru Mi'raj? Kan bisa langsung dari Masjidil Haram kota Mekah langsung naik ke langit. Hebat BBM, tidak perlu transit. Ngapa transit dulu di Palestina? Pertanyaannya, ngapa Isra dulu baru Mi'raj? Ternyata bapak dan ibu tidak bisa Mi'raj dekat kepada Allah ketika tidak Isra. Isra itu mendatar, hablum minan nas. Mi'raj itu vertikal, hablum minallah. Kalau tidak bisa Mi'raj, kalau kau tidak Isra dulu. Apa itu? Menjaga hubungan baik kepada sesama. Ketika Isra, apa yang dibuat Nabi Ustaz ketika Isra? Apa kerja Nabi ketika ke Palestina, ke Masjidil Aqsa? Nabi silaturahim. Siapa yang jumpai Nabi? Para Nabi dan Rasul
sebelumnya. Berkumpul di Masjidil Aqsa para nabi dan rasul. Sempat Nabi sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi dan rasul. Waktu itu Nabi mempersilakan Abul Anbiya, wahai Abul Anbiya, engkau ayah para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, kau jadi imam, kata Rasulullah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tidak ya Rasulullah, engkau sayyidul anbiya, engkau imam para nabi, engkau yang maju. Ya, Nabi memimpin sholat sunat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, silaturahim, hablum minan nas. Karena zaman ini Pak, ada orang mi'raj langsung, sholat bagus, tahajud tak tinggal, duha jalan, baca Quran sering, wirid yasin tiap malam Jumat, zikir tak putus. Tapi 5 orang itu cak bermusuh lalu di waktu dia. Bid'ah, sesat, neraka. Alangkah mudah disesatkan orang, alangkah mudah mengkafirkan orang. Kenapa? Merasa diri lebih taat, merasa sholat lebih pade, merasa amal lebih banyak. Tak bisa kau mi'raj ketika kau tidak Isra terlebih dahulu. Ya, ini pelajarannya. Harus dekat kepada sesama. Bahkan Nabi pernah bersumpah Bapak dan Ibu. Nabi pernah bersumpah. Apa sumpah Nabi? Demi Allah tidak beriman. Diulang 2 kali sumpahnya Pak. Demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali Ibu sumpah itu. Demi Allah tidak beriman. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang kau sumpahi itu? Apa jawab Nabi? Seseorang yang tetangganya tidak aman dari kelakuannya. Kalau sempat tetangga kita ngomong, sejak bapak ini pindah ke komplek itu, hilang terus sedang kami, hati-hati. Ya, sumpah Nabi berlaku. Sejak dia pindah ke kantor gitu, ngaku tidak tenang hidup itu, kena sumpah Nabi. Ya, demi Allah tidak beriman kata Nabi. Ketika orang di sekitarmu tidak aman, tidak nyaman dengan hadirmu. Ya, inilah penting Isra. Lalu Isra juga kata para ulama diartikan minal masjid ilal masjid. Isra itu adalah dari masjid ke masjid. Artinya Isra itu tak bisa kita mi'raj kalau tidak lewat masjid. Kita pergi ke pasar, ke kantor, ke ladang, tapi tetap ada masjid. Ke kantor datang zuhur ke masjid, ke ladang azan ke masjid, ya, ke pasar jualan azan ke masjid. Itu Isra. Masjid kita Mekah, ya, luar biasa. Kita jamaah, ya, alhamdulillah. Karena banyak ini pengurus masjid. Pas awal Ramadan, Ustaz, apa Pak? Tengok dewi jemaah Ustaz, mulu sampai keluar. Cak-cak yo, perlu kami tingkatkan 2 lantai di pucuk. Saya kecil sabar Pak, cuma 3 hari ini. Tengok seminggu Pak. Banyak pengurus masjid cerita 2 lantai ke pucuk, 3 lantai ke pucuk, tapi tak siap pengurus masjid nama 2 saf ke belakang. Sibuk ke pucuk, tidak nambah saf ke belakang. Ya, Isra dari masjid ke masjid, itu Isra. Ya, baru setelah Isra kita bisa mi'raj. Ketika selesai, lanjut cerita tadi Bu. Ketika Nabi selesai sholat sunat bersama para nabi Rasul, Nabi akan terbang ke langit. Tapi sebelum terbang, malaikat Jibril bawa minuman. Ini contohnya. Cantik hamba nih untuk Ustaz. Dengan apa nih? Langsung terkis nama-namanya tadi. Gue gimana? Ya, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kita akan terbang ke langit. Tapi sebelum terbang, kau caklah haus. Aku bawakan kau 2 minuman. Korisol, contoh apa ya Petra? Ya, apa itu malaikat Jibril? Ya, kata malaikat Jibril, 1 khamar, 2 susu. Ya,
terserah, kau boleh pilih yang mana saja. Nabi memilih apa teman-teman? Khamar atau susu? Nabi memilih susu. Ya. Nah, minum lebih buka dari itu. Sebenarnya langsung contoh minum dia. Tidak. Saya minum dulu. Ya. Rasul memilih susu, ini contohnya. Ya. Nah, ini contohnya susu tapi tidak warnanya. Ketika Rasul minum susu, apa kata malaikat Jibril? Ya, tepat ya Rasulullah. Kalau tadi kau salah pilih, kau ambil khamar, lokak banyak umatmu, leler dan mampu. Nabi tepat saja pilih susu, umatnya leler masuk siring hari ini. Ya, gak sakau, selai, kejungkang di jalan, masuk siring, masuk sumur. Ya, Nabi tidak salah pilih saja, umatnya banyak salah pilih. Maka pelajaran berikutnya dari cerita Isra Mi'raj, apa pelajaran berikutnya? Hidup adalah seni memilih. Life is choices, choose the best. Gak mau apa tuh? Ya. Hidup adalah pilihan, pilih yang terbaik. Menurut siapa? Allah dan Rasul. Pagi tadi waktu ibu bapak nyalakan alarm malam jam 4:30 bunyi alarmnya, kring. Dua pilihan, bangun lanjut tidur, bangun lanjut tidur. Sebagian matikan alarm lanjut tidur, sebagian bangun. Yang pilih bangun, dua pilihan, sholat subuh tidak usah, sholat subuh tidak usah. Sebagian sholat subuh, sebagian tidak. Yang pilih sholat subuh, dua pilihan, ke Al-Ikhlas di rumah, ke Al-Ikhlas di rumah. Sebagian ke masjid, sebagian di rumah. Yang pilih ke masjid, dua pilihan, langsung duduk nyandar mintanya sholat sunat tahiyatul masjid, dua pilihan. Selesai sholat, dua pilihan, langsung coba balik, zikir doa dulu, balik, zikir doa dulu. Yang pilih balik, dua pilihan, sebelum belok, sebelum buru. Banyak yang saya pilih. Apalagi tarawih itu, Pak. Datang bawa salon, balik bawa medali. Ya, pengalaman pribadi saya. Isi pengajian di Panorama, anak muda sebabnya segunung. Yuk, balik selesai hilang. Yuk, Allah, ya. Itulah kehidupan, seni memilih. Bapak Ibu dapat undangan dari DKM. Malam ini peringatan Isra Mi'raj. Pilihan, ada yang datang, ada yang tidak. Yang pilih datang, pilihan. Dengarkan Ustaz, main WA. Dengarkan Ustaz, main WA. Yang dengarkan Ustaz, dua pilihan. Amalkan, tidak usah. Amalkan, tidak usah. Yang pilih amalkan, dua pilihan. Ikhlas, tidak puji. Ikhlas, tidak puji. Sampai mati, hidup ini adalah pilihan. Orang cerdas, dia memilih dengan aturan yang Allah turunkan, bukan dengan nafsu atau akalnya sendiri. Hati-hati dalam memilih, karena pilihanmu menentukan akhirat. Selesai Nabi pilih susu, ya, berangkatlah mereka menuju langit. Ketok langit pertama, siapa itu? Malaikat Jibril. Siapa yang kau bawa? Manusia paling mulia. Buka pintu. Naik langit pertama, di situ lagi santai Nabi Adam yang dari pohon. Ya, datuk gitu. Ya, sebentar dengan Nabi Adam, lanjut ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setiap langit Nabi berjumpa Nabi dan Rasul. Langit ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim kembali. Dan langit ketujuh, Rasul ditemani malaikat Jibril naik satu tingkat di atas langit ketujuh. Apa itu? Baitul Ma'mur.
dari Baitul Ma'mur, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari sini aku tidak lagi ngawani, engkau berangkat sendirian. Ya ikutlah Jibril. Aku belum tahu sesat belum Pak. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Sidratul Muntaha tidak ada yang bisa masuk kecuali dirimu. Ternyata Allah menciptakan Sidratul Muntaha khusus untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita ibu bapak, ya Rasul berjumpa Allah. Jumpa di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi betul-betul melihat Allah. Sebagai ulama berpendapat Nabi cuma berkata langsung, hanya melihat cahaya keagungan Allah. Tapi jelas Nabi ngomong langsung dengan Allah. Yang menjadi perdebatan, Nabi melihat Allah langsung atau Nabi hanya melihat nur cahaya keagungan Allah. Itu yang didebatkan ulama. Jadi inti Isra Mi'raj, Allah menggembirakan Nabi yang lagi sedih, yang lagi terpuruk, yang lagi berada pada titik terendah kehidupannya. Allah kasih hadiah. Ya, ibu lagi sedihnya, laki meninggal, anak meninggal, ya. Ibu diusir pulau, dapat tawaran dari Pak Jokowi. Sedihnya ibu orang baik, ibu nak hadiah aku. Kira-kira minta apa bu? Tidak usah banyak-banyak Pak Jokowi, yuk minta gelang baik yang setengah kilo. Ya, pikiran kita akan butuh penggembira, butuh solusi, itu pasti materi. Tapi tidak bagi Allah. Rasul yang sedih, Rasul yang gundah gulana, Rasul yang sakit fisiknya, Allah kasih hadiah paling mulia. Bukan istri baru, bukan pangkat dan jabatan, bukan emas segulung, tapi Allah berikan perintah sholat. Sehingga kata para ulama, sholat itu dia adalah solusi atas semua permasalahan manusia. Apapun masalahmu, ketika kau bawa sujud, kau bawa rukun kepada Allah, tidak ada masalah besar bagi Allah. Inilah inti Isra wal Mi'raj. Awalnya Bapak, perintah sholat itu bukan 5 waktu Pak. Awalnya, tapi 50 waktu. Nabi tawadu, tidak pernah protes. Ya Rasulullah, ini perintah sholat untuk umatmu 50 waktu sehari semalam. Siap ya Allah. Rasul tawadu sekali, tidak berani menyambai. Ketika dibawa 50 waktu itu sampai langit ke-6, Nabi Musa kepo. Rasulullah sebut, apa cerita ketemu Allah tadi? Dapat hadiah Nabi Musa. Apa itu? Perintah sholat. Oh, sholat. Berapa waktu? 50. Ayo 50. Ada itu banyak. Minta korting. Tidak akan sanggup umatmu sholat 50 waktu sehari semalam. Untuk niat ketemu Nabi Musa itu, kalau tidak sempat dicegat, dibawa 50 waktu ke bumi, tiap 20 menit sholat itu. Bapak yang menonton, Allah Rasul. Kalau ada motor lagi, Allah Rasul. Nah, berarti Allah tidak jadi ke kantor. Tiap 20 menit sholat. Ibu-ibu baru pas bawah, Allah tidak lagi. Ambil jengkol, Allah jam 4 sore baru selesai satu Bapak. Yang 20 menit sholat 20 menit, tidak berhenti kita lagi. Ya, untungnya kita Nabi Musa minta korting oleh Allah 5 waktu. Jadi 50 dikurang 5 tinggal 45. Ketika turun lagi ke 6 dipanggil lagi, tinggal berapa? 45 Nabi Musa minta korting lagi. Masih banyak itu, naik lagi. Tinggal berapa? 40 Nabi Musa minta korting lagi. Sampai 9 kali bolak-balik. Tinggal berapa? 5 waktu minta korting lagi. Kata Rasulullah, ya malu dengan Allah.
Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, kau tahu tidak, umatku, kata Nabi Musa, besar tinggi, tapi tak sanggup sholat sebanyak itu. Bu, umat Nabi Musa itu besar tinggi. Sekedar gambaran Bapak Ibu, Nabi Musa itu besar badannya, lebar dado Nabi Musa 3 meter Pak. Dari tiang ini sampai tiang ini, lebar dado. Bayangkan tinggi loh. Tidak mungkin lebar dado 3 meter, tinggi 3 meter, itu batu. Ya, lebar dado Nabi Musa 3 meter, tinggi Nabi Musa 17 meter. Kata Nabi Musa, umatku besar tinggi, umat kau kecil-kecil, apalagi yang di dekat kau benar. Kecil yang di situ. Ustaz yang ceramah lebih kecil lagi. Tidak akan sanggup, kata Rasulullah, ayatlah Nabi Musa. Aku lama lebih berarti. Jadilah 5 waktu ini aku bawa untuk umat. Tapi tak meleset prediksi Nabi Musa. Ya, 5 waktu umat ini tak sanggup mengerjakannya. Cek sholat di masjid kita. Ya, ada berapa kakak, ada berapa jiwa yang tinggal di sekitar masjid kita. Berapa orang yang ke masjid? Berapa orang yang sholat? Kalau sholat di masjid paling 10 menit Pak. Kalau sholat di rumah bisa 5 menit. Tapi ada orang sekarang Pak, sholatnya balapan. Balik anak dari sekolah, nah, dah sholat belum Pak, sholat dulu. Oh, belum sholat. Sholat anak tadi. Mak curiga, sholat tidak anak ini. Tengoknya ke sholatnya. Tapi sholatnya cak balapan. Cepatnya sholatnya. Selesai sholat dipanggil rumahnya. Siapa kau? Apalagi mak, selesai kamu sholat, 2 kali selesai. Mak tengok niat tadi, zuhur 4 rakaat, semenit kau uji. Ya mak, lagi hari, dari uji. Baik, lagi hari kau. Kau pikir kau silat kau? Pas lagi hari. Iko sholat bukan silat. Calon wakil kemarin masuk ke WA saya, ya. Dijawab atau tidak salah. Sholat dia jelas kecuali ngebut dia sholat tarawih. Secara fikih batal orang yang sholat tidak tumakninah, karena tumakninah itu rukun dalam sholat. Tumakninah itu apa? Ustaz jelaskan dikit. Secara gampang Ibu Bapak, tumakninah itu berhenti sebentar. Allahu Akbar dulu, berhenti sebentar. Sami Allahu liman hamidah, berhenti sebentar. Allahu Akbar, tumakninah. Jangan sekaya bergepu, tok. Ya. Kalau kita punya hajat kepada Allah, punya keinginan kepada Allah, tentu memegang lemah dan lembut. Ibu nak pinjam uang ke kawan kita, ya, tapi datang curocos supaya ngomong cepat dia dulu, tidak akan dikasih. Jadi kalau minum alat ya pelan-pelan paham orang, ya, sholat harus dengan tumakninah, ya. Setumak-tumakninahnya sholat paling 5 menit kalau sholat di rumah. 5 kali 5, 25 menit. Ya, harus full Bapak Ibu, 5 waktu. Jangan ditawar lagi. Nabi kan nawarkan untuk kita dulu nih. Jangan ditawar lagi. Tapi banyak umat ini masih nawar. Ustaz, aku ini 4 waktu. Ustaz, boleh dah 3 waktu. Yang paling marah, Ustaz, kalau waktu sewaktu-waktu. Oh, paralian. Kapan anaknya besok natas PNS baru sholat? Usolli fardhu isya'i, kata malaikat, tahun 50 tahun umur kau udah pernah sholat isya. Besok anak tes PNS baru kau sholat. Kecentil kau. Ya kalau yang centil malaikat rahmat, kalau centil malaikat Israel, ini lillahi.
Sholat itu bukan sewaktu-waktu. Sholat itu 5 waktu. Ya, boleh dipotong-potong. Dan boleh tawar-tawar lagi. Ya, 5 waktu kewajiban seorang muslim. Jadi kalau orang banyak masalah, gundah gulana, berat bebannya, datang mengadu kita, pertanyaan pertama, coba cek dulu sholatmu. Ketika kau merasa terhimpit dadamu, sesak napasmu, terasa gelisah hidupmu, bisa jadi sholatmu bermasalah. Orang kalau sudah sholat tawakalnya tinggi kepada Allah, tidak ada yang buat dia sedih, tidak ada yang buat dia stres. Ya, orang beriman lapang dadanya. Ya, ditunjukkan dengan apa? Sholat. Dan sholat itu inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Seluruh permasalahan dalam kehidupan di atas dunia cuma 2 ini penyebabnya: fahsya, munkar. Fahsya itu apa Ustaz? Kemaksiatan seksual. Ini fahsya. Zina, fahsya. Selingkuh, fahsya. Hamil duluan, fahsya. Pelakor, fahsya. Seksual. Munkar, kejahatan non seksual. Maling, belago, berjudi, mabuk, munkar. 2 inilah penyebab masalah besar dalam kehidupan manusia. Ketika manusia sholat, dia terbebas dari fahsya, wal munkar, maka hidupnya akan ringan, hidupnya akan damai, tentram. Kenapa? Dinaungi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak dan Ibu lebih kurang cerita perjalanan Isra Mi'raj dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran terbesar, sholat adalah pelajaran terbesar dari Isra wal Mi'raj. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sholat kau beragama, tak sholat kau tak beragama. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan doa bersama.